Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi membahas tentang masalah adalah sumber rezeki, apa itu masalah, pengertian masalah, dan contoh-contohnya, maka pada video kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang cara mencari masalah, atau bagaimana sih mencari masalah yang benar atau yang gampang dilakukan, baik bagi mahasiswa S1, S2 maupun S3 dalam menulis karya tulis ilmiah. Dalam konteks ini adalah skripsi, tesis, disertasi, atau untuk mahasiswa diploma 2 atau 3 ya TA namanya, tugas akhir. Nah, yang pertama tentu adalah membaca. Membaca di sini tidak hanya membaca WhatsApp ya, atau membaca media sosial, tetapi membaca literatur ilmiah. Literatur ini satu, buku. Buku ini bisa buku baru, buku lama, buku babon, atau kitab-kitab kuning yang memang ditemukan banyak di pesantren maupun madrasah, bahkan di sekolah pun juga banyak, dan sekarang banyak yang format e-book ya. Jadi membaca ini memang sumber ide, sumber masalah sebenarnya. Kita akan tahu banyak problem yang terjadi, baik itu problem lama yang diperbarui atau problem baru yang aslinya lama. Kira-kira itu ya. Jadi yang pertama pokoknya adalah membaca. Kemudian yang kedua adalah diskusi atau tanya jawab. Diskusi ini penting, bagaimana cara kita mendialogkan, tukar ide, gagasan, dan mencari problematika masalah yang sedang dihadapi. Misalnya nih, saya kan kemarin meneliti tentang kurikulum Aswaja Nahdiyah atau ke-NU-an yang memang diyakini kaum Nahdiyin atau warga NU untuk membentuk atau membangun generasi yang toleran, moderat, tawadhu, ta'adul, dan sebagainya. Nah, tetapi ternyata ini serumpun dengan karakter-karakter yang ada di Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, dan Permendikbud nomor 23 tahun 2018 tentang implementasi PPK tadi. Jadi ternyata ada relevansi yang memang senada, serumpun, satu ruh dengan nilai-nilai karakter yang ada di PPK dengan karakter Aswaja. Nah, jadi ini kalau didiskusikan nanti variabelnya banyak, dan kita akan merumuskan masalah setelah masalah ini diketahui. Mau meneliti kurikulumnya, rumusannya, dampaknya, medianya, materinya, bukunya, siswanya, lokasinya, banyak sekali ya. Ini salah satu mencari masalah. Setelah yang kedua ini adalah kita melakukan observasi atau pengamatan. Observasi ini kalau Anda di dunia pendidikan, di sekolah madrasah, itu sumber masalah, baik gurunya, sarprasnya, kurikulumnya, medianya, ataupun sistem pembelajarannya, dan sebagainya. Jadi ini yang ketiga, memang pengamatan sangat penting ya. Selain itu adalah kita mulai menjaring sebuah problem ini dari kontekstualisasi era atau zaman. Jadi ketika Anda sudah membaca, melakukan diskusi, melakukan observasi, maka yang paling penting di sini adalah menggabungkan semua masalah-masalah atau sumber masalah itu dalam sebuah rumusan masalah ya. Jadi itu yang paling penting dalam mencari masalah, karena masalah itu sebenarnya ada berseliweran di tengah-tengah kehidupan kita, dan kadang kita tidak paham atau tidak sadar bahwa itu adalah sumber masalah yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk meriset ataupun meneliti untuk karya tulis ilmiah, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Yang lain sebenarnya banyak, karena hari ini sumber bacaan itu tidak hanya di media cetak, buku, dan literatur-literatur yang memang sudah ada ya, tetapi media siber hari ini tuh banyak sekali sumber masalah. Berita tiap hari, WA tiap hari. Begitu pula dengan berita di media online yang memang menguasai pemberitaan selain cetak dan audiovisual ya, televisi maupun radio. Itu memang sumber masalah. Jika Anda masih bingung, lakukan saja tadi, membaca, diskusi, ikutilah kegiatan-kegiatan seminar, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah menggabungkan problematika tadi dalam sebuah rumusan masalah. Jika Anda belum menemukan masalah, nanti kita diskusi atau silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah channel ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita cari masalah.